وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. معاشر الحاضرين رحمكم الله يا معشر الجمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tujuan dari Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya untuk menghabiskan usia yang Allah titipkan kepada kita untuk mengejar dunia, mengejar jabatan dan yang lainnya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta rezeki kepada kita. Sehingga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak pernah mengharapkan rezeki dari mereka, dan aku tidak pernah meminta mereka untuk memberiku makanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hanya menuntut kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat yang lain Allah mengingatkan kepada siapapun yang masih lalai terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan akan hakikat hidup mereka. Sehingga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Afahasibukum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira sesungguhnya kami menciptakan kalian sia-sia? Tidak akan ada pertanggungjawaban, tidak akan ada hisab nanti di hari akhirat. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira sesungguhnya kalian tidak akan pernah dikembalikan kepada kami? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita hidup di dunia ini untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya hidup di dunia hanya sementara, dan apapun yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk memaksimalkan ikhtiar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irbanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah, maksimalkanlah kesempatan yang Allah berikan kepadamu sebelum kesempatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Syababaka qabla haramika. Maksimalkan masa mudamu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di masa muda masih kuat untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairul mahdhah. Baik ibadah murni antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah yang sifatnya muasyarah muamalah sesama hamba Allah, sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala mengambil masa mudamu sehingga kau menjadi tua. Wasihataka qabla saqamika. Manfaatkan kesehatanmu, masa sehatmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Allah pasti akan memberimu kesakitan, Allah akan memberimu penyakit, sehingga ketika sakit tidak lagi bisa maksimal ibadah dan menolong hamba Allah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waghinaka qabla fakrika. Maksimalkan harta, kekayaan atau jabatan yang sedang Allah amanahkan kepadamu. Niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah harta, zakat dan yang lainnya, ataupun dalam bentuk kebaikan kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW, sebelum nanti akan Allah ambil kembali harta, jabatan, kedudukan yang Allah titipkan kepada kita. Maka selagi dititipkan, manfaatkan semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, karena
tidak ada harta yang abadi, tidak ada kekayaan yang abadi, tidak ada jabatan dan kedudukan yang abadi. Semuanya akan hilang karena semuanya hanya sebentar. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, wa hayataka qabla mautika, maksimalkan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti ketika mati kita mendapatkan balasan yang baik, karena ketika di dunia kita pun berbuat baik dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita baru sadar, baru insyaf, baru yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa apapun yang dilakukan di dunia ini ada balasannya di akhirat. Ketika nanti, ketika sudah mati, sudah di alam barzakh, sudah di alam kubur, sudah di alam akhirat, baru kita yakin apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tentang hakikat kehidupan di dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan betapa besar penyesalan orang-orang kafir atau mereka yang menyia-nyiakan jatah hidup yang diberikan kepada mereka, tidak dimaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta izin kembali kepada Allah untuk kembali kehidupan kepada kehidupan dunia, untuk kehidupan kembali agar melakukan kebaikan yang mereka tinggalkan. Tapi kala kata Allah, sekali-kali tidak mungkin. Sehingga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, sehingga ketika salah seorang dari mereka didalami oleh ajal, telah habis kesempatan hidupnya, barulah mereka sadar ternyata betapa banyak kebaikan yang mereka tinggalkan pada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan segala sesuatunya untuk mereka lakukan tapi tidak dilakukan. Allah memberi mereka usia panjang, Allah memberi mereka kesehatan, Allah memberi mereka harta dan jabatan untuk digunakan sebaik-baiknya mengharap ridha Allah melalui membantu sesama umat Rasulullah SAW, tapi tidak dilakukan. Ketika mereka mati, barulah mereka sadar selama ini mereka lalai, sehingga mereka meminta kepada Allah, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikanlah kami kehidupan, hidupkanlah kami, berilah kami kesempatan kembali hidup, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal saleh yang ketika hidup aku tinggalkan. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, dan seandainya pun mereka diberi kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya, mereka tidak akan pernah sadar. Apa yang mereka ucapkan hanya dalih saja, apa yang mereka katakan hanya kebohongan dan kedustaan saja. Seandainya pun mereka dihidupkan kembali oleh Allah, pasti kekufuran yang mereka lakukan, pasti maksiat yang mereka lakukan. Wa min waraihim, dan kata Allah, dan di belakang mereka barzakhun ila yaumi yub'atsun, ada alam barzakh, ada alam kubur, mereka hidup di dalamnya ila yaumi yub'atsun, sampai kelak dibangkitkan pada hari kiamat. Ketika di barzakh, mereka akan mendapatkan balasan sesuai amal mereka. Jika mereka orang iman dan saleh, maka pagi dan sore akan ditampakkan kepada mereka tempat mereka kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, jika mereka kafir, maka akan didahapkan kepada mereka tempat mereka di neraka pagi dan sore sampai nanti dibangkitkan pada hari ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup kepada kita, mari kita penuhi ikrar kita yang selama satu hari satu malam sebanyak 5 kali kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap nafas yang kita hembuskan, setiap detik yang kita lalui, kita niatkan semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat kita termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung karena memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah azza wa jalla yaqul
وبقول يهتدي المهتد جل جلاله وتعالت عظمته وقد عز من قائل كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وثبتني وإياكم على صراطه المستقيم وأجرني وإياكم من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وعظيمنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين الى جنات النعيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. اعلموا أن الله مر بعمر بدا به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وهيا بالمؤمنين من عباده تعميما وقال مخبرا وامرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن نبيك الكرام لا سيما أجله فخرا وارفع قدرا وأنزل النبي في حالة السعة وفي خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه والشهيد المحراب النبي بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذل والبرهان والاستحياء منه ملائكة الرحمن الإمام شيخ الإسلام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه والنبي المصطفى ونعمه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبقية صحابة رسول الله أجمعين واعلم هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم مغفرة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية لا يكتسبون بعدها خطيئة ولا إثما. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مجددا صحا ذوقا عينا دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا بالعباد والبلاد من الجهل والضوء والفقر والظلم ما لا نشكوه إلا إليك فارفعناهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين وبرحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم وحد أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في غزة وانصر المسلمين في الأقصى وانصر المسلمين في إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد الظالمين بالظالمين. اللهم اهد الظالمين بالظالمين. اللهم اهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بيتهم سالمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين واهد ولا تهلكنا من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا